memberikan fasilitas kepada pelanggan? Ya karena kalau kita punya kelemahan pada pengaturan dengan karyawan, servis yang mungkin tidak maksimal 100%, itu masih tertolong dengan konsep yang Anda miliki. Oke, jumpa lagi dengan video Emos Jakarta, video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang usaha cuci mobil. Kita bahas di channel YouTube-nya Emos Jakarta. Saya akan membahas tentang pembangunan outlet, pembuatan usaha cuci mobil. Kalau kita bicara tentang membangun car wash, yang paling penting kita perhatikan adalah konsepnya. Ya, ini saya tidak membicara berkaitan dengan modal ya, karena ada hal yang penting untuk diperhatikan. Ini saya bagikan berdasarkan dari pengalaman, saya bagikan berdasarkan dari apa yang saya lihat sehari-hari. Makanya saya bagikan di videonya Embos ini. Konsep itu sangat mempengaruhi. Bagaimana Pak kita memperhatikan konsep itu? Satu keuntungan kalau kita membangun usaha cuci mobil dengan konsep yang bagus, ada fasilitas-fasilitasnya, itu akan sangat mempengaruhi minat pelanggan untuk datang ke tempat usaha Anda. Ini udah kunci. Jadi kuncinya dari video ini adalah ini. Nanti saya akan coba jelaskan supaya kita mengerti gitu loh. Oh, kenapa konsep ini perlu. Jadi tidak ada hal yang sia-sia kita membangun dengan jumlah dana yang sudah kita keluarkan yang sangat besar. Ya karena ada orang yang masih beranggapan bahwa buat apa sih kita harus kasih ruang tunggu AC, buat apa sih kita kasih ruang tunggu ini dan ini. Toh harga cuci mobil sama-sama aja, mirip-mirip kan. Yang ada AC-nya atau enggak itu kan paling selisih 5.000, 10.000 begitu kan. Nah, tapi ini jangan dianggap sepele. Ya, ini perlu diperhatikan. Jadi nanti akan jadi bahan pertimbangan buat Anda saat akan memulai usaha cuci mobil dengan modal yang memadai pastinya. Jadi nanti kan ada batasan modal yang masih bisa terjangkau dengan kembalinya, yaitu kurang lebih sekitar 2 tahun. Itu kan masih masuk di akal gitu loh. Tapi kalau ketika modal yang Anda keluarkan itu lebih besar dan tidak akan pernah kembali, istilahnya butuh waktu 15 tahun untuk mengembalikan itu, ya kenapa dikerjakan gitu loh. Itu kan nggak perlu dikerjakan gitu. Oke, kembali lagi, membangun usaha cuci mobil dengan konsep yang bagus, mempunyai ruang tunggu yang bagus, fasilitasnya, antriannya yang bagus, terus kemudian pengeringan, pengguyurannya itu oke, keren dan memang memadai, itu akan sangat mempengaruhi minat pelanggan datang ke tempat Anda. Ya. Pak, bukannya usaha cuci mobil itu yang penting servisnya ya? Iya, banyak orang beranggapan seperti itu dan memang iya. Bukannya usaha cuci mobil itu yang penting kita mengelola manajemen karyawannya ya? Iya penting, itu juga faktor yang utama. Tapi perlu diperhatikan, yang saya mau bahas saat ini adalah perlu diperhatikan. Karena manajemen, sebagus apapun manajemen, tidak akan pernah ada yang sempurna dalam mengelola karyawan. Ini catatan yang perlu digarisbawahi. Ya, kalau kita bicara cuci mobil ya, ayo kita bicara cuci mobil. Ada car wash yang 100% perfect mengelola karyawannya, saya mau belajar banyak kepada beliau kalau memang ada. Kalau kita bicara cuci mobil, beda halnya dengan konsep-konsep usaha lain yang standar SOP-nya bisa terpenuhi, yang anak-anaknya berpendidikan menengah ke atas, itu bisa diatur orangnya, bisa diarahkan 100% bahkan. Tapi kalau cuci mobil, ya kalau misalnya Anda bisa ngatur orang-orang Anda yang jumlahnya lebih dari 50 orang cuci mobil semua, itu dengan tingkat akurat
pengaturannya itu 100%, saya mau belajar banyak dengan Anda. Oke, saya mau datang dan belajar banyak. Saya mau, ilmu Anda berarti sudah tinggi sekali dalam level mengatur karyawan cuci mobil. Kalau misalnya bisa perfect. Ya, makanya ada opsi yang perlu kita perhatikan, yaitu bagaimana kita memberikan fasilitas kepada pelanggan. Kenapa kaitannya kalau kita bicara opsi memberikan fasilitas kepada pelanggan? Ya karena kalau kita punya kelemahan pada pengaturan dengan karyawan, servis yang mungkin tidak maksimal 100%, itu masih tertolong dengan konsep yang Anda miliki. Ya, mindset orang itu berbeda-beda memang. Mindset orang itu berbeda-beda. Jadi kalau misalnya orang itu memang nggak puas dengan kinerja pelayanan cuci mobilnya, ya dia memang nggak kembali sebagus apapun konsep yang Anda miliki. Misalnya ruang tunggunya nyaman, terus fasilitas toilet dan segala macam itu nyaman sekali. Kalau pas saat bawa keluarga datang itu tempat nunggunya sama anak-anaknya itu nyaman sekali, tidak mengganggu sana sini dan lain sebagainya, itu mungkin akan jadi pertimbangan khusus untuk pelanggan itu. Walaupun memang cucinya tidak bersih, ya. Karena begini, saya kasih tahu kuncinya ini. Ketika pelanggan itu mau cari tempat yang bersih, kadang ditemui itu sama saja. Ini loh kuncinya di sini. Ini yang perlu Anda perhatikan. Jadi kemenangan sudah mempunyai daya pikat tersendiri. Orang nggak puas di tempat Anda ini, contoh kasus lah, kita bilang contoh kasusnya. Orang tidak puas di tempat Anda, tapi Anda punya fasilitas konsep ruang tunggu yang nyaman, layoutnya itu nyaman dilihat, orang itu bisa melihat bagaimana mobilnya dicuci, orang itu bisa lihat bagaimana mobilnya dilap. Itu salah satu strategi bagaimana kita membangun outlet, loh. Jadi kan ada outlet yang memang orang itu tertutup pandangannya, mobilnya dikerjain di ujung sana, dan orang tidak tahu bagaimana mobilnya dicuci, mobilnya dilap. Ini sangat mempengaruhi juga. Makanya penting bagi kita perhatikan hal-hal seperti ini selain ruang tunggu yang nyaman tadi. Nah ini kan Anda sudah kasih ruang tunggu yang nyaman, fasilitasnya bagus. Kalau mau ngopi ada kopi opsinya, kalau mau makan ada makan, Indomie dan lain sebagainya. Artinya berapa lama pun menunggu itu nyaman gitu loh ya. Tapi misalnya Anda punya kelemahan, yaitu cucinya tidak bersih. Tidak bersih itu dalam artian bukan termasuk fatal ya. Kadang terlewat, kadang bersih, kadang terlewat. Itu orang masih akan bisa memaklumi. Ya kenapa saya bisa bagikan ini? Ya karena dari pengalaman. Saya udah berulang kali katakan bahwa M-Wash ini tidak selalu mempunyai servis yang perfect. Oh di M-Wash tidak ada komplain Pak. No, M-Wash ada komplain. Ada komplain. Dan saya yakin semua car wash juga ada komplain kok. Kurang bersih, kelewat, dan lain sebagainya, vakumnya. Itu biasa dalam hal car wash. Tapi bukan kita biasakan kelewat-kelewat itu kita maklumi selalu, enggak. Selalu ada komplain kita respon, dalam setiap komplain ya kita respon baik lah. Oh ya baik, terima kasih diingatkan, itu kelemahan ini, jadi perlu di cover untuk kelemahan ini. Bagaimana kita mengantisipasinya, kan seperti itu. Setiap waktu yang ramai pasti ada aja yang komplain gitu. Ketika Anda sudah punya konsep yang bagus, bisa memanage karyawan Anda dengan bagus, itu kan dua hal yang sudah menjadi kelebihan dari outlet Anda. Karena ini satu hal yang berbeda, yang mungkin orang tidak menganggap ini satu hal yang daya tarik tersendiri begitu mungkin ya. Oke lah Emoser ya, mungkin itu saja video kali ini. Berbagi aja, kita berbagi sharing begitu, bahwa ya membangun usaha cuci mobil dengan konsep yang bagus, minimal kayak M-Wash itu aja udah oke lah. Jadi standarnya seperti itu. Nanti itu akan jadi pertimbangan tersendiri bagi pelanggan Anda dalam menilai usaha Anda itu seperti apa, tempat cuci mobil Anda itu seperti apa. Dari sisi lain mungkin orang menilainya.
kenyamanan mungkin begitu ya. Jadi itu faktor lain yang perlu Anda perhatikan, perlu diperhatikan sekali ini dalam hal ini. Nah, kalau Anda sudah bisa perhatikan seperti ini, ya insya Allah nanti bisa berjalan usaha Anda ke depan, begitu ya. Ya, selain tidak mengesampingkan bahwa mengelola karyawan itu juga sangat-sangat penting. Mengelola karyawan, memantau, menjalankan SOP harian itu sangat penting. Tapi yang saya mau bahas dalam video kali ini adalah konsep juga harus diperhatikan kalau memang modalnya memadai. Oke lah, mungkin itu saja video kali ini. Kalau Anda suka dengan video ini, sekali lagi bisa di subscribe, terus dinyalakan lonceng notifikasinya. Membuat tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.